perlu kita ulas sedikit ya, seberapa besar size-nya, kasus Evergrande ini. Jadi dia punya hutang kan sekitar 300, miliar US dollar ya. Itu sama dengan 2% GDP China dan sebenarnya juga cuma 0,6% dari total kredit di China. Jadi, bisa dibilang kalau dari segi percentage kelihatannya bukan apa-apa ya, tapi that's a big big money gitu for us. Mhm. Dan yang lebih ditakutkan lagi itu adalah mungkin contagion effect-nya gitu. Apakah kredit default ini akan, menimbulkan efek, sampingan yang lain-lain, mungkin ke apa, sektor Mhm. construction di China atau juga mungkin ke, market global atau market emerging market seperti kita gitu. Nah, Mhm. ya dari situ kita, kemudian mulai membeberkan satu persatu apakah memang, resikonya ini manageable atau tidak gitu. Mhm. Jadi, kalau pertanyaan yang mungkin banyak beredar belakangan ini adalah, apakah ini akan menjadi China's, Lehman gitu ya, Mhm. kasus, seperti Betul, subprime Lehman mortgage Brothers tahun China, ya. 2008, itu mungkin, pertanyaan kuncinya beberapa, waktu belakangan ini. Mmm, Jujur para analis itu sebenarnya masih mencermati, Mhm. kasus Evergrande ini, lekat-lekat begitu karena dari pemerintah China sendiri juga terkesan sepertinya mereka sangat berhati-hati mengeluarkan statement gitu ya. Malah, terkesan mereka agak menunda commentary beberapa hari setelah, kasus tersebut merebak gitu. Kemungkinan juga mereka lagi ngitung-ngitung nih, dampak sistematiknya ke keseluruhan, market atau Mhm. sektor properti itu bagaimana gitu. Ini menarik sekali ya kalau kita lihat sentimen-sentimen yang ada, karena tentunya sebelum ada sentimen Evergrande ini kan ada sentimen terkait dengan tapering off gitu ya, Cilisa. Tapi Mhm, kekhawatirannya masih tetap ada. Level berapa nih ya. yang bisa disentuh oleh IHSG kita di tengah sentimen ini? Plus pengaruh Evergrande ke sektor properti nantinya akan seperti apa? Kalau dilihat dari tren jangka menengahnya itu, saya melihat level seandainya pun kita harus kembali menyentuh level 6.000 atau, Mhm. kita bisa ambil level 6.000 itu sebagai support, ya support yang harusnya kuat gitu. Karena sekarang ini kita lagi sideways memang, masih harap-harap cemas kapankah Mhm. kita bisa kembali menembus ke angka 6.200 at least gitu ya. Not to Baik. mention itu kan, impian kita untuk, akhir tahun kan sebenarnya ada di angka 6.300 sampai 6.400 gitu. Cuman ini kan udah beberapa waktu kayaknya susah banget kita nembus ke atas 6.180 ya kan. Mhm. Nah, beberapa kali level 6.000 juga coba sebagai support. So, kalau melihat, midterm trend sepertinya, masih akan beberapa saat kita bermain di antara 6.000 sampai 6.180, selama level 6.000-nya nggak ketembus ya masih fine-fine aja dan tren jangka menengahnya masih naik gitu. We Mhm. just need a little push gitu untuk, Baik. mungkin ini apa, situasi, Evergrande ini kalau udah ada skema restructuring, nah itu akan lebih jelas gitu, akan lebih mereda juga. Kemudian, penilaian-penilaian masih dilakukan, tapi kalau misalnya, manageable itu akan surut dengan sendirinya. Kemudian tapering off ini juga kayaknya juga udah manageable gitu, karena kita udah jauh lebih siap dari tahun 2013 dan, as we can see USD IDR kita nggak kemana-mana, nggak jatuh banget gitu kan. Mhm. Ya ini akan dilakukan Baik. secara bertahap dan, mudah-mudahan, kebijakan suku bunga yang rendah masih akan bertahan, at least kita bisa bernafas cukup lega sampai pertengahan tahun depan. Bu Lisa, ini analisis teknikal untuk saham Kota dan Ya, BKSL nih untuk sobat cuan kita. oke. Walaupun kota ini mungkin tidak terlalu aktif sehari-hari, tapi, bisa dilihat dari sisi teknikalnya bahwa hari ini closing-nya 170 ya kalau nggak salah, correct me if I'm wrong. Itu persis di support dari tren, jangka pendek ya, kayaknya tren naik sudah mulai disiapkan, cuman urutan moving average-nya masih kurang pas. So, however, 170 ini kalau kota nggak tembus lagi ke bawah, it's a good time, atau spot untuk spekulatif buy,
kemudian average up bertahapnya di atas 190 dan 200. Nah, 200 ini angka bulat biasanya jadi resisten psikologis juga. Tapi kalau Mhm. udah bisa tembus 200, maka kotanya akan lebih berpeluang menuju 260. Nah, lumayan tuh potential upside-nya. Mhm. Kemudian Baik. BKSL ya. Mhm. BKSL trennya masih kurang bagus, apalagi hari ini juga penurunannya cukup dalam. Closingnya 5,58. Mhm. Ya, Di tolong dikoreksi. Rp58 per unit saham. Iya benar ya, 58. Support terdekatnya kayaknya masih bisa turun lagi sampai 56, 54 gitu. Oke. Nah, kalau bisa sampai ke situ ya kesempatan buy on weakness lagi gitu. Mhm. Mmm, Jalan Untuk naiknya resisten dan target masih price-nya seperti terbatas. apa, Bu Lisa? Oke, resistennya kalau misalkan besok ada rebound, coba lihat area 62 dan 64, 62, 64. Kalau bisa lolos dari itu boleh hold, karena tujuan target kita lebih bagus di sekitar 77 sampai 72. Mhm. Baik. Tujuan kita yang kedua yang bertanya terkait dengan nasib saham sektor properti setelah stimulus DP dan PPN selesai, terus BI kembali menaikkan suku bunga. Ini akan seperti apa sektor properti kita? Oke, masalah insentif, PPN itu memang, resminya selesai tahun ini, tapi ada wacana bahwa itu, eee, khususnya dari pihak, developer ya, bahwa itu bisa diteruskan sampai tahun 2022 karena memang terbukti, cukup membantu, perbaikan di sektor properti gitu. Mhm. Dan masalah interest rate yang terancam naik, seperti Chairman The Fed sendiri bilang, Jerome Powell, Mhm. bahwa mungkin kebijakan, suku bunga rendah tidak akan serta-merta dinaikkan gitu ya. Kalau inflasi, mereka masih terbilang cukup terkendali gitu dan, jujur aja data ekonomi Amerika nih masih belum belum stabil ya. Kalau mereka bilang bahwa tapering itu harus dilakukan karena terbukti perekonomian sudah semakin kuat, tapi, kadang data payroll mereka itu masih below expectation ya, seperti, bulan Agustus lalu kalau nggak salah. Dan, recently ada Hurricane Ida itu, mmm unemployment rate-nya juga sedikit meleset dari perkiraan. Jadi, dan ini kasus Covid mereka di bulan Agustus malah hospitalization rate-nya itu naik ke, titik tertinggi selama 8 bulan terakhir. Jadi, masih banyak, faktor yang mereka kira sudah terkendali ternyata belum gitu. Jadi, Baik. bisa jadi kenapa, The Fed memilih ini untuk melakukan ini secara gradual, bertahap, mungkin juga sambil, menyelami gitu ya keadaan. Mhm. Dari sisi kita sendiri, sektor properti bisa dibilang ya ini good moment untuk bangkit gitu ya. Mhm. Dan, kalau misalkan kita lihat dari, sisi teknikal sendiri sebenarnya ini sudah tercermin, dari harga-harga sahamnya sudah mulai picking up gitu. Jangan lupa untuk install aplikasi CNBC Indonesia di App Store dan juga di Play Store untuk terus mengikuti informasi dan berita terkini terkait ekonomi dan juga bisnis.